warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang ada di grup matematika kelas 8? Mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar materi yang baru di bab 7, yaitu lingkaran. Sebelum ibu lanjutkan, coba kalian perhatikan di sekeliling kalian, baik itu di rumah, di halaman, atau mungkin di jalan raya. Apakah kalian melihat benda-benda yang berbentuk lingkaran? Tentunya banyak sekali ya. Nah, pada bab ini nanti kalian akan sering menjumpai kata-kata diantaranya lingkaran, busur, juring, garis singgung, ada apotema. Nah, masih banyak lagi kata-kata yang mungkin nanti akan sebelumnya itu jarang kalian jumpai. Nah, pada pembelajaran kelas 8, terutama lingkaran ini, kata-kata tersebut akan sering kalian temui. Jika sebelumnya ketika kalian mempelajari lingkaran, mungkin kalian hanya belajar tentang rumus luas lingkaran atau rumus keliling lingkaran. Tetapi pada peta konsep di sini kalian bisa mengetahui kalau misalkan yang akan kita pelajari di bab sekarang ini bukan hanya keliling dan luas saja, tetapi ada menentukan hubungan antar sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian menentukan rumus panjang busur, menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, kemudian garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, dan menentukan rumus luas juring. Ternyata pengembangannya lebih banyak dari sebelumnya. Jika sebelumnya kalian sudah belajar tentang sejarah nama Pythagoras, nah untuk di bab ini kita akan belajar sejarah tentang pi. Pi biasanya kalian jumpai pada rumus luas lingkaran atau keliling lingkaran. Misalkan rumus luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat atau 22/7 dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, pi itu dari mana? Bisa kalian baca pada halaman 56 ini. Itu adalah sejarah dari mana pi berasal. Mari kita awali bab ini dengan kegiatan 7.1, yaitu mengenal lingkaran. Nah, kalian sudah dikenalkan dengan lingkaran dari sejak zaman kalian masih SD, ya. Di sana apa itu lingkaran, bagaimana bentuk lingkaran. Ya, pasti kalau ditanya misalkan, apa itu lingkaran? Itu Bu, yang bentuknya bulat misalkan. Nah, itu dari mana kalian dapatkan? Mungkin sekarang bukan hanya dari SD, dari TK juga sudah dipelajari tentang bangun-bangun datar. Sekarang kalian perhatikan tabel 7.1, contoh dan bukan contoh lingkaran. Yang pertama, lingkaran itu berupa kurva tertutup. Jadi kalau misalkan kurvanya tidak tertutup, itu bukan lingkaran. Ya, kemudian di sini jarak titik pusat ke busurnya atau disebut dengan jari-jari itu kalau diambil ke garis manapun itu akan sama panjang. Berbeda dengan yang di sebelahnya, ya di sana ada seperti elips bentuknya lingkaran tapi agak lonjong. Dari satu titik ke titik yang lainnya itu berbeda jaraknya, maka itu bukan lingkaran. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar lingkaran pada halaman 58. Di sana ada titik P di sana ya, yang sangat jelas terlihat. Nah, itu bagaimana cara kalian menamai sebuah lingkaran. Jadi, lingkaran bisa dinamai sesuai dengan titik pusatnya. Misalkan itu titik P, maka bisa disebut dengan lingkaran P. Kalau kita ganti misalkan di sana dengan P-nya dengan Q, maka disebut dengan lingkaran Q. Kalau kita ganti dengan R, maka lingkaran R. Jadi sesuai dengan nama pada titik pusatnya. Kemudian dari titik pusat diambil garis. Nah, ke pinggir lingkaran itu kemudian dinamai dengan R. R itu di sana seperti yang sudah kalian pelajari adalah jari-jari. Untuk
lebih memahami, kalian bisa mencoba alternatif pemecahan masalah di rumah. Nanti setiap langkahnya kalian ikuti, maka kalian akan menemukan jawaban-jawaban yang mendasar dari materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Mari sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu memahami unsur-unsur lingkaran. Unsur lingkaran yang pertama yaitu busur. Bisa kalian lihat gambarnya di sana. Ada yang disebut dengan minor, mayor, kemudian setengah lingkaran. Nah, apa sih ciri-ciri busur itu? Yang pertama, berupa kurva lengkung. Kemudian berhimpit dengan lingkaran. Yang ketiga, jika kurang dari setengah lingkaran, sudut pusatnya kurang dari 180 derajat, disebut busur minor. Kemudian, jika lebih dari setengah lingkaran atau sudut pusatnya lebih besar dari 180 derajat, disebut busur mayor. Yang kelima, busur setengah lingkaran berukuran sudut pusat sama dengan 180 derajat. Nah, sekali lagi untuk lebih paham, kalian lihat 3 gambar lingkaran yang ada pada halaman 61. Yang kedua yaitu jari-jari. Nah, ini sudah kalian tahu dari zaman SD ya, yang bagaimana itu jari-jari. Nah, hanya mengingatkan saja sekarang. Jari-jari itu bila diambil dari titik pusat, kemudian sampai pada titik yang ada di lingkaran, atau kalau di atas sama dengan busurnya ya. Kalau dari titik pusat sampai dengan busur, nah itu dinamakan dengan lingkaran. Bisa kalian lihat di gambar. Nah, bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya, misalkan di sini dari titik O kemudian diambil ke D, maka O D ya. Di sana di atasnya pakai garis. Nah, itu cara menamakan jari-jari. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan diameter. Nah, diameter ini merupakan 2 kali jari-jari. Jadi, kalau diambil lurus dari ujung titik di lingkaran, kemudian melewati titik pusat sampai ke titik pada lingkaran yang lain, nah itu adalah diameter. Ingat, syaratnya harus melewati titik pusat. Nah, ada lagi yang dinamakan dengan tali busur. Hampir mirip dengan diameter, tetapi kalau diameter syaratnya harus melewati titik pusat, untuk tali busur ini tidak harus melewati titik pusat. Misalkan di sana FE, kemudian RIR, ya, kemudian apalagi SU. Nah, SU di sini digambarkan. Jadi diameter juga merupakan salah satu dari tali busur, tetapi melewati titik pusat. Tetapi untuk IR, untuk EF ya, ini tidak melewati titik pusat ya, dinamakan tali busur tapi bukan diameter. Unsur yang berikutnya dinamakan dengan apotema. Apa itu apotema? Ciri-cirinya berupa ruas garis, kemudian menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. Yang ketiga, tegak lurus dengan tali busur. Nah, coba kalian perhatikan gambar di sana. Pertama, ada titik pusat O. Kemudian ada tali busur EF. Ya, nah dari O ke tali busur diambil ditarik garis tegak lurus, maka membentuk sudut siku. Nah, garis OG ini disebut dengan apotema. Sekarang perhatikan ya yang merah pada lingkaran. Nah, itu dinamakan dengan juring. Apa itu juring? Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya berupa daerah di dalam lingkaran. Nah, kemudian dibatasi oleh 2 jari-jari. Misalkan pada gambar yang pertama, ada jari-jari OA dan jari-jari OB. Kemudian dibatasi oleh satu busur lingkaran, yaitu busur AB. Kemudian ciri yang lainnya adalah
Jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Nah, itu adalah ciri-ciri dari juring. Juring juga sama, terbagi menjadi 3. Ya, kalau yang sudutnya kecil itu disebut dengan juring minor. Kemudian kalau yang besar itu juring mayor. Kalau sama dengan 180 derajat besarnya maka disebut dengan juring setengah lingkaran. Sekarang perhatikan gambar yang paling bawah, ada yang namanya tembereng. Nah, kalau tembereng ini dibatasi oleh apa saja? Yang pertama, dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Tali busur itu AB, ya. Busur lingkaran itu yang paling pinggirnya, ya. Yang di pinggir lingkarannya. Kemudian di sana diisi dengan warna merah. Nah, daerah yang berwarna merah itu yang disebut dengan tembereng. Sama, dibagi jadi 3. Ada minor, ada mayor, dan ada yang setengah lingkaran. Nah, unsur lingkaran yang terakhir yaitu sudut pusat. Sudut pusat ini biasanya dibatasi oleh 2 sinar garis, yaitu yang seperti jari-jari tetapi di sana di ujungnya ada tanda panahnya, ya. Nah, sudutnya sama seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, ada yang sudut lancip, ada yang tumpul, ada yang setengah lingkaran. Nanti tergantung dari besar sudutnya. Di sana ada sudut AOB, kemudian sudut JPG, ada sudut KIJ. Nah, penamaan sudutnya itu kalau abjad misalkan ABC, maka sama dengan sudut B. Ambil angka atau huruf yang ada di tengahnya. Itulah semua unsur yang ada pada lingkaran. Mungkin untuk materi hari ini sampai di sana saja dulu ya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap unsur-unsur yang ada pada lingkaran, nah di sana ada 2 buah tabel. Kalian cukup menjawab ya atau tidak terhadap pernyataan yang sudah disajikan. Tabel yang pertama itu dari 1 sampai nomor 9. Kemudian tabel yang kedua dari 1 sampai dengan nomor 6. Nanti kalian cukup jawab ya atau tidak. Nah, nanti setelah diisi kalian kumpulkan seperti biasa lewat WA. Nah, setelah dinilai di WA, nanti setiap hari boleh ke sekolah, ibu ada di sekolah ya untuk ditanda tangan, kemudian nanti ditanda tangankan ke orang tua.